Baik, selamat malam sejawat Dupa semua. Eh, Salam sehat semuanya. Kembali lagi di live IG Dupa Indonesia yang ketiga ini. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai 10 prinsip dasar healthpreneurship. Sebelumnya boleh mungkin ditulis di kolom komentar terlebih dahulu yang sudah hadir dari mana saja. Baik, selamat bergabung. Ya, baik, cukup beragam ya asal daerahnya. Baik, terima kasih sudah bergabung di live kali ini. Sebelum kita mulai, sebenarnya penting nggak sih untuk memperbaiki mindset atau pola pikir itu? Ada beberapa alasan itu pentingnya untuk memperbaiki mindset atau pola pikir. Itu jadi kalau mindset itu ibarat ada wadah, sedangkan untuk isinya atau hal-hal yang bisa masuk ke dalam wadah itu adalah kemampuan teknis. Misalnya mindsetnya itu adalah sebuah mangkok, lalu nanti yang dimasukkan ke dalam mangkoknya itu seperti kemampuan untuk copywriting, kemampuan untuk marketing, maupun kemampuan-kemampuan lainnya yang bersifat teknis. Jadi kalau wadahnya itu sudah benar dan wadahnya itu mampu menampung banyak hal tersebut, maka hal-hal teknis tadi itu dapat di manage dan juga dapat dikembangkan dari dalam wadahnya itu dengan baik. Jadi supaya ilmu-ilmunya yang dikembangkan juga terarah dan sesuai targetnya, maka diperlukan untuk memiliki mangkok atau mindset yang benar dulu supaya nanti hal-hal yang dipelajari itu tidak sia-sia. Jadi itu kenapa alasannya sangat penting untuk memperbaiki mindset atau pola pikir dari entrepreneur tersebut sendiri sebelum memulai untuk berbisnis begitu. Nah, untuk prinsip yang pertama, untuk prinsip bagi healthpreneur atau pengusaha di bidang kesehatan, yaitu bisnis itu bukanlah hal segala sesuatu yang berkaitan dengan uang. Jadi bisnis itu tidak 100% mengenai uang. Ada juga mengenai marketing, ada juga mengenai usaha, mengenai kewajiban, tugas, dan juga hal-hal yang lainnya. Jadi kalau dilihat di kamus maupun di sumber-sumber yang terpercaya, bisnis itu tidak 100% mengenai uang, karena di dalam bisnis tersebut sendiri justru hal-hal yang di luar keuangan juga sangat memegang peran penting bagi berkembang bisnisnya ke depannya. Jadi di dalam kata bisnis pun tidak ada kata uang, baik itu secara terminologi maupun secara definisi. Jadi bisnis itu tidak 100% mengenai uang, dan mohon diperbaiki dulu bagi sejawat-sejawat yang ini mulai bisnis bahwa tidak 100% kalau orang bilang bisnis itu mengenai uang, karena juga ada beberapa bisnis yang memang tujuannya itu tidak mencari keuntungan, namun emang untuk tujuannya itu membangun dan juga membantu sesama di sekitarnya, seperti itu. Itu untuk mindset yang pertama. Untuk mindset yang kedua yaitu perbaiki dulu untuk doktrinasi atau stigma terhadap tenaga kesehatan. Jadi ada stigma yang mungkin sudah lama dan sudah dari dulu berkembang, yaitu kalau dokter adalah pekerjaan yang mulia. Jadi kalau guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, itu sebenarnya menurut saya kurang tepat ya, karena untuk dokter, guru, dan profesi-profesi lainnya itu juga mereka mengajar dan juga melakukan pekerjaan itu berdasarkan ilmu yang mereka dapatkan, dan mereka mendapatkan ilmu tersebut juga tidak dengan gampang gitu ya. Jadi ada usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi harus dipisah antara pekerjaan secara profesional dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya amal atau sifatnya membantu sesama gitu. Jadi kalau di satu sisi dia bekerja sebagai dokter, itu ya harus dinilai dan dihargai dengan profesional, dengan proporsi yang pantas gitu. Jadi dokter itu di satu sisi harus tetap mendapatkan pendapatan atau insentif yang sesuai dengan yang dia lakukan, sedangkan di sisi lain bila dia ingin melakukan hal-hal yang bersifatnya membantu sesama, itu bisa dilakukan dalam bentuk charity atau bakti sosial gitu ya. Jadi tidak langsung dijadikan satu kalau dokter itu adalah profesi yang mulia dan pada saat praktek tidak harus mendapatkan insentif yang sesuai dan lain sebagainya. Jadi itu sendiri yang akan membuat mindset sejawat itu terpaku atau terstigma bahwa dokter itu tidak boleh mencari keuntungan yang lebih, atau dokter itu tidak boleh
memulai bisnis dan lain sebagainya, seperti itu. Sudah dua, yaitu yang pertama tadi, bisnis itu tidak 100% mengenai uang. Yang kedua yaitu doktrinasi bahwa dokter itu adalah pekerjaan yang mulia. Itu kurang tepat. Lalu yang ketiga yaitu prinsipnya dari hikmah mencontek. Jadi dalam mencontek itu ada beberapa peran penting ya. Yang pertama itu ada orang lain atau others. Terus yang kedua itu ada kepercayaan atau trust. Dan di dalam bisnis ini trust itu sangat penting, karena dengan kita memiliki trust atau kepercayaan itu nanti bisa mendelegasikan tugas atau job desk kepada pihak yang bersangkutan tersebut. Sedangkan kita sebagai business owner itu tidak bisa 100% menghandle semua kegiatan dan juga semua operasional itu dengan tangan sendiri gitu. Jadi kita juga perlu adanya delegasi tugas kepada pihak-pihak yang lebih ahli dalam bidangnya. Jadi kita hanya perlu untuk memanage dan mengontrol orang-orang yang ahli dalam bidangnya tersebut. Jadi tidak langsung turun tangan terhadap hal-hal yang bersifatnya praktis seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada keingintahuan terhadap apa yang orang lain lakukan, yaitu curiosity. Nah, di dalam bisnis ini hal itu juga sangat penting, karena dengan kita memiliki rasa curious atau penasaran itu nanti kita bisa lebih mengetahui bahwa kompetitor kita itu sudah melakukan apa saja, dan kita juga bisa melakukan hal-hal yang bisa menanggulangi atau mencegah kompetitor kita itu menang dalam tanda kutip kompetisi di bisnis tersebut. Jadi dengan kita memiliki curiosity atau rasa penasaran tersebut, kita bisa lebih tahu bagaimana perkembangan dari kompetitor tersebut, dan bisa kita lakukan langkah-langkah pencegahan supaya bisnis kita tetap menjadi yang terbaik di bidangnya tersebut. Terus yang keempat yaitu ada keberanian atau brief. Nah, kalau orang sedang mencontek itu kan ada keberanian yang pasti dimiliki ya, karena kalau orang yang mungkin takut-takut gitu gak bakalan bisa mencontek. Nah, di dalam bisnis juga sama halnya, itu dia harus berani mengambil keputusan dan juga memulai bisnisnya tersebut. Dan keputusannya itu juga bukan hanya berani pada saat memulainya saja, namun juga keputusan-keputusan lainnya selama berbisnis tersebut juga harus berani untuk diambil tanpa terlalu banyak pikir, jadi lebih ke action untuk menjalankan bisnisnya tersebut. Terus untuk prinsip yang lalu untuk poin mengenai mencontek itu, yang kelima itu ada mengenai kewaspadaan atau awareness. Nah, dari sini kita bisa waspada terhadap perkembangan dan juga dinamisnya iklim bisnis tersebut, sehingga dari kita memiliki kewaspadaan tersebut kita bisa mengatasi bisnis kita yang tertinggal zaman dan lain sebagainya. Mari kita sapa dulu. Selamat bergabung Jelly Manggolo. Baik, sudah sampai prinsip ketiga. Selanjutnya kita bisa ke prinsip yang keempat, yaitu mengenai masalah sistem pendidikan formal. Nah, sistem pendidikan formal kita itu adalah didoktrin bahwa kita itu dididik untuk menjadi pegawai yang unggul. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencukupi tenaga kerja ahli dalam negeri. Karena kenapa? Karena kalau semua orang ingin memiliki bisnis dan semua orang ingin menjadi business owner, maka nanti tidak ada yang akan menjadi pegawai bagi BUMN, tidak akan ada yang menjadi pegawai-pegawai bagi pemerintahan, dan nanti sektor dari pemerintahan tersebut tidak bisa jalan karena semuanya menjadi business owner. Nah, dari hal ini maka harus dipahami juga bahwa untuk menjadi pegawai itu meskipun seterampil ataupun seunggul apapun dia, nah untuk pegawai tersebut gajinya itu terbatas, sedangkan untuk pengusaha itu memiliki penghasilan yang tidak terbatas. Jadi sangat berbeda jauh ya antara pegawai dan juga pengusaha. Nah, karena perbedaan tersebut maka harus diluruskan lagi bahwa tidak ada yang namanya bisnis sampingan atau bisnis sambilan. Yang ada itu adalah status pegawainya yang dijadikan sampingan. Karena kenapa? Karena kalau dengan berbisnis itu kita bisa memiliki penghasilan yang tidak terbatas, sedangkan dengan menjadi pegawai itu penghasilannya terbatas. Jadi penghasilan yang terbatas tersebutlah yang akan dijadikan sampingan, sedangkan untuk membangun penghasilan yang tidak terbatas maka itu yang dijadikan penghasilan utama. Dan juga dengan berbisnis kita harus memiliki mindset bahwa untuk mempelajari teori itu tidak untuk memenangkan debat, tapi untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya juga bisa melalui produk maupun melalui bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi dalam mempelajari teori bisnis juga tidak hanya untuk sekedar memenangkan debat atau argumen saja, seperti itu. Selanjutnya untuk prinsip yang kelima yaitu ada sedekah.
Nah, untuk sedekah itu ilmu bisnis itu dibagi tiga, yaitu ada ilmu bisnis dasar, ada ilmu bisnis yang menengah, dan juga ada ilmu bisnis yang tingkat tinggi. Ini didasarkan pada basic atau formulanya. Nah, untuk yang ilmu bisnis yang paling dasar itu mengandalkan IQ, yaitu berkaitan dengan copywriting, teknik closing, marketing, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ilmu bisnis yang menengah itu sudah mulai menggunakan elemen-elemen emosional atau emosi, yaitu branding, negosiasi, dan lain sebagainya. Itu akan selain menggunakan IQ juga mengenai ke segmen emosi dari pelakunya tersebut. Terus yang ketiga yaitu ilmu bisnis tingkat tinggi, yaitu mengutamakan kecerdasan spiritual, baik itu doa, sholat duha, dan lain sebagainya. Jadi dengan ilmu bisnis yang tingkat tinggi ini kita juga mengetahui bahwa dalam berbisnis kita selain memperjuangkan sesuatu berdasarkan kita lakukan, tapi juga kita meminta bantuan kepada yang di atas agar dilancarkan juga dalam berbisnis. Seperti itu. Salah satunya dengan sedekah. Selamat bergabung ke Alfarizi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu prinsip mengenai inovasi, konsistensi, dan juga adaptasi. Nah, untuk inovasi itu merujuk pada sesuatu yang baru atau sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan untuk konsistensi yaitu berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan sesuatunya tersebut. Jadi dia sudah ada dan dipertahankan, itu namanya konsistensi. Sedangkan untuk adaptasi yaitu merujuk pada sesuatu yang penyesuaian, di mana seperti industri 3.0 menjadi industri 4.0 itu memerlukan adanya sebuah adaptasi karena terjadi dinamisasi atau perubahan dari iklim bisnisnya tersebut, lebih ke arah digital kalau sekarang, seperti itu. Nah, ketiga tersebut baik inovasi, konsistensi maupun adaptasi itu harus berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena zaman sekarang itu mungkin banyak pemuda-pemuda juga yang membangun startup dan bisnis-bisnis itu inovasinya bagus tapi tidak konsisten dalam mengembangkannya. Jadi ya tidak berhasil dan tidak berguna juga inovasinya karena tidak konsisten dalam mengembangkannya. Padahal kalau dia konsisten dan serius dalam mengembangkannya itu akan sangat bagus dan menjadi bisnis yang baik, seperti itu. Terus prinsip yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan seni dan matematis. Itu seperti apa maksudnya? Jadi dalam matematis ini ada dua, yaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif itu kita melihat sesuatu itu lebih luas dan juga sedangkan kalau data kualitatif itu kita melihat sesuatu itu lebih dalam. Itu kita harus menggabungkan keduanya. Jadi melihat sesuatu itu bisa dengan data kualitatif maupun dengan data kuantitatif. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai monkey see dan monkey do. Nah, monyet itu kan melakukan sesuatu itu berdasarkan yang dia lihat. Nah, di sini maksudnya bukan untuk menjelekan ataupun menyamakan manusia dengan monyet, namun pada dasarnya pola pikir mamalia juga sama, yaitu seperti misalnya ada orang yang punya brand atau punya sesuatu yang baru, maka kita akan tertarik untuk memiliki hal tersebut juga. Nah, ini berkaitan dengan bahwa perilaku itu bersifat umum, sedangkan kalau pikiran itu bersifat pribadi. Jadi harus dibedakan juga. Jadi misalnya perilakunya itu, pikiran itu kan tidak bisa diketahui, sedangkan perilaku itu bersifat umum. Nah, misalkan di zaman sekarang ini kan mungkin berkaitan dengan COVID. Orang-orang itu kita nggak bisa tahu pikiran orang seperti apa, tapi perilakunya itu bisa kita tebak. Yaitu misalkan orang-orang sekarang cenderung memakai masker, cenderung menjaga jarak dengan orang yang sedang tidak baik, tidak sehat, seperti itu. Nah, ini tujuannya apa? Yaitu kita harus mengapproach itu salah satu orang lalu yang memiliki efek di sosial media maupun di lingkungannya. Nah, bila kita sudah mengapproach satu orang tersebut, buat dia itu mengiklankan atau mempromosikan juga produk kita. Jadi misalkan dia sudah menggunakan produk kita, nanti orang lain tuh melihat, wah si A ini udah menggunakan produk ini, aku jadi tertarik untuk memilikinya juga. Nah, seperti itu. Jadi kita tujuannya untuk prinsip ini yaitu membuat sebuah campaign yang menyebabkan pelanggan kita itu menjadi mempromosikan juga untuk produk atau layanan dari kita, seperti itu. Terus yang prinsip selanjutnya yaitu terkait pain dan hope. Nah, pain dan hope ini adalah motivasi bisnis ya. Jadi motivasi seseorang memulai bisnis itu ada tiga, yaitu yang pertama pain atau luka, yang kedua itu ketakutan atau fear, dan yang ketiga itu hope atau harapan. Nah,
pain atau luka ini yang paling paling berefek dan biasanya paling membuat orang itu tergerak atau terdorong untuk memulai bisnis. Contohnya, saat orang mungkin diejek atau saat orang baru mulai bisnis terus ada yang bilang kalau mungkin bisnisnya nggak bakal berkembang dengan baik atau produknya itu tidak menarik, nanti owner dari bisnis tersebut akan merasa sakit hati mungkin ya. Nah, dari situ akan membuat si ownernya itu lebih terbakar semangatnya untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Sedangkan untuk fear atau ketakutan itu membuat orang itu jadi tertahan. Misalkan takut kalau bisnisnya rugi, takut kalau bisnisnya nggak bisa berkembang, takut kalau dia nggak bisa manage semuanya, itu dia jadi tertahan atau nggak mengurungkan niatnya untuk memulai bisnis tersebut. Padahal produknya mungkin bagus, tapi karena dia tertahan akibat ketakutannya tersebut membuat bisnisnya jadi tidak berjalan seperti itu. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu mengenai hope atau harapan. Nah, ini yang biasanya membuat orang jadi tertarik untuk menjalaninya. Nah, sedangkan kalau hanya harapan saja tanpa ada rasa sakit ataupun tanpa ada tekanan dari background story-nya, maka itu biasanya akan gagal dan tidak berjalan bisnisnya seperti itu. Terus yang terakhir itu mengenai bisnis itu bukan sekedar marketing. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi tempat usaha itu mungkin ada yang ramai, ada yang sepi gitu kan. Nah, jadi untuk bisnis yang mungkin terlihat ramai tapi nggak melakukan promo apa-apa, sedangkan bisnis yang sudah melakukan promosi gila-gilaan tapi ternyata masih sepi, itu mungkin jadi bukti kalau bisnis itu nggak 100% mengenai marketing. Kalau tadi di awal kan bisnis tidak 100% mengenai uang, kalau di sini yang selanjutnya itu bisnis bukan sekedar marketing aja, karena di dalam bisnis juga ada mengenai bagaimana kerjasama dengan orang lain, bagaimana kerjasama dengan pemilik lahannya, bagaimana cara memanage keuangan dan juga sumber dayanya, dan juga bagaimana mengenai perizinan atau syarat-syarat dalam menjalani bisnisnya. Apakah bisnisnya itu sudah legal atau bagaimana, itu juga menjadi salah satu penyebab kalau bisnisnya itu mungkin tidak ramai, karena orang-orang juga ragu untuk mengikuti bisnisnya tersebut. Mungkin ragu untuk membeli produknya, mungkin ragu untuk mendaftar ke pelayanannya karena mungkin takut terseret ke hal-hal yang lainnya, karena mungkin masih belum jelas seperti itu. Nah, selanjutnya sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait prinsip-prinsip bisnis di healthpreneurship? Oh iya, tadi sudah langsung masuk ke bahasan mengenai healthpreneurship. Sebenarnya healthpreneurship itu apa sih? Jadi untuk healthpreneurship itu kan health itu berdasarkan dari kesehatan, sedangkan preneurship itu berdasarkan dari kata entrepreneur. Jadi healthpreneurship adalah pengusaha di bidang kesehatan. Sedangkan untuk entrepreneur sendiri atau pengertian dari entrepreneurnya itu sebenarnya ada apa sih? Nah, menurut saya itu untuk entrepreneur itu ada beberapa pengertian dan beberapa poin yang perlu dicatat. Kalau yang pertama itu entrepreneur itu kan belum ada ilmu bakunya. Jadi baik di SD maupun di SMA maupun di SMP maupun di kuliahan itu nggak ada ilmu yang pastinya mengenai entrepreneurship. Jadi kalau menurut saya itu untuk entrepreneurship sendiri itu berupa usaha kita untuk sensitif dan juga mengidentifikasi dari peluang yang ada seperti itu. Jadi dari setiap peluang yang ada itu kita bisa sensitif dan merasakan bahwa oh ini ada peluang bisnis yang bagus. Nah, setelah kita merasakan, kita harus identifikasi ini peluang bisnisnya beneran bagus atau enggak. Kita mulai menganalisis untuk marketnya, kita menganalisis dari produknya, kita juga menganalisis bagaimana solusi yang paling efisien untuk mengatasi masalahnya tersebut. Setelah itu untuk entrepreneurship juga bisa dibilang bahwa entrepreneurship itu orang-orang yang berani untuk mengambil tindakan untuk menciptakan sesuatu yang baru atas peluang yang dilihatnya tadi itu. Jadi setelah dia melihat peluangnya tadi itu dan sensitif selalu mengidentifikasi peluangnya tadi itu, entrepreneurship itu berani untuk mengambil risiko memulai untuk membuat produk yang baru atau inovasi di bidang produk tersebut seperti itu. Nah, untuk entrepreneurship itu tidak semuanya dilahirkan untuk menjadi pengusaha, namun semua orang bisa belajar dan bisa dibentuk untuk menjadi pengusaha. Yang membedakan adalah bahwa orang yang nekat, yang kekeh dan gigih terhadap tekadnya itulah yang akan sukses di bidang entrepreneurship ini.
terutama untuk manage atau mengatur orang-orang yang ada di bawahnya, seperti memanage bagian keuangan, bagian SDM, bagian marketing dan lain sebagainya. Itu kalau bisa di manage dengan baik dan dia juga owner yang memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan bisnis, maka dia akan menjadi entrepreneur yang sukses seperti itu. Nah, untuk yang poin yang terakhir ini mungkin sedikit krusial ya, karena mungkin beberapa orang tuh ngelihat kalau entrepreneur yang sukses lalu punya circle yang ramai itu terlihat enak, padahal ada satu poin di mana entrepreneur itu cenderung berkaitan erat dengan kata kesendirian. Nah, jadi dia tuh sebenarnya punya teman, tapi tidak semua temannya itu bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu, karena dari entrepreneurship itu dari si entrepreneurnya itu dia memiliki sifat atau perasaan di mana bahwa hanya sesama entrepreneur saja yang bisa merasakan cara pikirnya, merasakan pressure-nya, merasakan jatuh bangunnya. Itu jadi hanya sesama entrepreneur yang bisa merasakan bahwa dalam mengembangkan bisnis itu tidak semudah itu gitu. Jadi meskipun dia memiliki banyak teman, memiliki banyak circle, tapi tidak semuanya dia rasakan bahwa benar-benar sebagai teman, karena hanya beberapa mungkin yang sesama entrepreneur aja lah yang bisa merasakan bahwa oh ini sedang jatuh, oh ini sedang mengembangkan bisnisnya, oh ini sedang butuh disupport dan lain sebagainya. Itu hanya sama entrepreneur saja yang bisa memahaminya seperti itu. Seperti itu untuk poin-poin terkait entrepreneurnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, mungkin ada yang bingung mengenai prinsipnya, atau ada yang ingin ditanyakan mengenai mitos ataupun fakta-fakta bidang entrepreneurship kesehatan gitu, atau ada yang tertarik untuk memulai bisnis di bidang kesehatan juga boleh. Oh iya, ada slogan itu dari Silicon Valley. Silicon Valley itu tempat yang paling terkenal untuk startup di luar negeri. Itu ada slogan di mana fail fast, learn faster. Itu maksudnya gimana? Jadi kalau kita semakin cepat kita salah, maka semakin cepat juga kita harus belajar gitu. Nah, itu yang bikin ada beberapa alasan itu bisnis itu nggak sustain atau nggak bertahan, itu karena mereka nggak sebegitu cepat untuk belajar dari kesalahannya tersebut. Ada beberapa poinnya, yaitu yang pertama mengenai asumsi pribadi. Jadi bisnisnya itu dia membangun produk atau membuat produk itu hanya berdasarkan asumsi pribadi owner maupun tim internal yang pertama mendirikan bisnis tersebut. Jadi misalkan di era yang modern ini punya inovasi untuk membuat produk A gitu, itu hanya berdasarkan keinginan atau kemauan dari si founder ini saja, atau berdasarkan kesulitan pribadi dari dia saja. Jadi dia buat produk itu tidak riset dulu ke marketnya, apakah masyarakat di sekitar itu memang kesulitan mengenai hal tersebut, atau apakah market dari produk tersebut memang beneran ada, atau memang beneran membutuhkan produk tersebut, atau produk tersebut emang bisa menyelesaikan masalahnya. Itu mereka kurang menganalisis mengenai hal tersebut, jadinya bisnis tersebut tidak sustain karena produk yang dibuat itu hanya berdasarkan asumsi pribadi saja, bukan berdasarkan riset maupun datanya. Seperti itu. Sambut dulu, selamat datang, selamat bergabung Kak Charles Subakti. Seperti itu untuk yang poin pertamanya yang menyebabkan bisnis itu tidak sustain atau tidak bertahan. Terus poin yang kedua itu adalah nggak ada deadline-nya. Nah, bisnis startup yang biasanya cepat gulung tikar itu karena nggak jelas. Misalkan agendanya hari ini mau ngapain, terus yang bertanggung jawab atas setiap kegiatannya itu siapa, itu nggak jelas. Jadi bikin bisnis tersebut itu timeline atau rundown-nya itu nggak jelas, mau ke depannya kayak gimana, targetnya kayak gimana, deadline-nya ini kegiatannya mau kapan, seperti itu. Kalau nggak jelas itu nanti biasanya bisnisnya bakalan cepat gulung tikar seperti itu. Terus untuk penyebab yang ketiga itu mengenai inovasinya yang terlambat. Jadi di bisnis itu dalam mengembangkan bisnis ada dua hal yang penting, yaitu pertama mengenai kepuasan pelanggan, yang kedua mengenai pengembangan produk. Nah, dua hal ini harus diseimbangkan, di mana di satu sisi juga harus menerima masukan-masukan dari konsumennya supaya bisa membuat produknya itu lebih berkembang sesuai dengan arah market dari produknya tersebut. Jadi
kalau terlalu fokus untuk mendengarkan masalah dari konsumen ya, sedangkan bisnisnya itu dia tidak mengembangkan produknya dengan baik, maka inovasi-inovasi yang tadi sudah dicatat dan tadi sudah direncanakan malah jadi nggak terjalankan karena terlalu fokus ke konsumen. Malah jadinya yang ada kompetitor yang udah ngelakuin inovasi tersebut duluan, padahal tadinya kita sudah punya idenya tersebut duluan tapi tidak segera dieksekusi, menyebabkan kompetitor yang duluan melakukannya, jadinya kecolongan ide seperti itu. Dan untuk alasan yang terakhir itu mengenai alasan keterbukaan. Nah, untuk di ruang kerja tersebut juga sangat penting untuk membuat situasi kerja ataupun suasana kerja itu yang nyaman ya. Jadi keterbukaan itu sangat penting, jangan membuat karyawan ataupun staff-staff itu membuat tidak nyaman atau tidak empati terhadap bisnis kita gitu. Kalau bisa kan karyawan lalu staff-staff lainnya itu merasa empati terhadap bisnis kita, jadi mereka menjalani tugasnya juga bisa berdasarkan menggunakan perasaan gitu loh. Jadi nggak cuma yang penting kerja lalu digaji, enggak, tapi bisa juga turut menyumbangkan perasaan dalam mengembangkan bisnisnya tersebut. Jadi caranya mungkin bisa dengan memberikan apresiasi antar anggota staffnya, lalu juga bisa memotivasi staff atau karyawan-karyawannya, dan juga mungkin bisa mengadakan kolaborasi dengan karyawan ataupun staffnya. Itu akan membuat suasana kerjanya itu jadi lebih nyaman, lebih terbuka, lebih lebih apa ya, lebih homey gitu bagi para karyawannya, dan itu akan meningkatkan produktivitas dari karyawannya juga seperti itu. Baik, tadi kita sudah membahas 10 prinsip dasar entrepreneurship ya. Itu yang mungkin menjadi basic bagi para sejawat semua yang ingin memulai bisnis, mungkin harus diperhatikan mengenai 10 hal tersebut. Selanjutnya untuk mengenai hal tersebut juga sebenarnya bisa diakses di free course dari Dopa, itu bisa didaftar di dopa.co.id. Dari situ nanti akan ada alurnya bagaimana cara mendaftarnya, lalu di situ nanti bisa mendapatkan materi mengenai 10 prinsip dasar entrepreneurship itu tadi. Terus selanjutnya juga tadi kita sudah membahas mengenai apa itu entrepreneur, dan juga mengenai kegagalan-kegagalan yang menjadi alasan-alasan menjadi kegagalan terbesar bagi startup di mayoritas di era sekarang seperti itu. Selamat bergabung. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi kalau menurut saya sebenarnya dalam mengembangkan bisnis dan membangun bisnis itu nggak perlu yang 100% semuanya harus siap dulu dari blueprintnya, disiapkan dulu dari arah-arah bisnisnya. Nggak, yang penting dimulai aja dulu, nanti juga bakal seiring berjalannya waktu juga bakal ketemu jalannya dan bakal tahu arah bisnisnya itu mau dibawa kemana gitu. Jadi yang penting dimulai aja dulu, seperti itu kalau dari saya. Baik, bila tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sekian dulu untuk live IG pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu bergabung di live IG kami, yaitu pada hari Selasa dan Kamis di Instagram dopa_Indonesia pada jam 8 malam, dan juga pada hari Rabu dan Jumat di akun daily.dopa itu pada jam 8 malam juga. Untuk record dari live-nya juga nanti bisa disaksikan di bagian video di akun Instagram masing-masing tersebut. Bisa juga diakses di YouTube kami, yaitu di Dopopreneur Academy. Untuk tulisannya nanti bisa dilihat di bio profil Instagram kami seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk sesi live IG pada malam hari ini. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.